Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 6 kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ummu Hanifah nomor absen 34 dan rekan saya Sinta Oktavia Dewanti nomor absen 32. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai indikator negara maju dan berkembang dari negara Luksemburg. Bendera Luksemburg. Bendera Luksemburg terdiri dari 3 persegi panjang horizontal merah, putih, dan biru muda. Merah yang melambangkan darah, putih melambangkan perdamaian, dan biru muda yang melambangkan langit biru. Lokasi Luksemburg. Luksemburg adalah sebuah negara kecil yang berdaulat di Eropa. Luas wilayahnya hanya sekitar 2.586 km persegi, dan secara astronomis berada pada 49 derajat lintang utara hingga 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur timur hingga 7 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Luksemburg yaitu sebelah utara berbatasan dengan Belgia dan Jerman, sebelah selatan Prancis, sebelah barat Prancis dan Belgia, dan sebelah timur berbatasan dengan Jerman. Selanjutnya, yaitu pendapatan per kapita Luksemburg. Dari 2009 hingga 2011 mengalami kenaikan, yaitu dari 102.350.138 US dollar menjadi 114.376.264 US dollar. Namun, di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 105.601.427 US dollar. Di tahun 2012 hingga 2014 mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu dari 105.601.427 US dollar menjadi 117.428.402 US dollar. Di tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 100.246.114 US dollar. Dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 115.469.042 US dollar. Di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 113.566.502 US dollar. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 115.171.913 US dollar. Luksemburg memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Sebagian besar atau sekitar 88% berasal dari sektor industri dan jasa keuangan. Berikutnya yaitu mata pencaharian atau kesempatan kerja. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa Luksemburg memiliki kesempatan kerja yang tinggi dan beragam. Mata pencaharian atau kesempatan kerja di Luksemburg diantaranya yaitu ada industri baja, telekomunikasi, jasa keuangan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dan ada sekitar 5,5% tingkat partisipasi kerja di negara Luksemburg. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan penduduk. Menurut grafik tersebut, pertumbuhan penduduk di negara Luksemburg setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, pertumbuhan penduduk di Luksemburg rendah, yaitu sekitar 1,88%, dengan jumlah penduduk sekitar 628.381 jiwa pada bulan Juli tahun 2020. Kemudian, angka harapan hidup. Luksemburg memiliki piramida penduduk berbentuk batu nisan atau konstruktif. Bentuk ini menggambarkan jumlah penduduk yang terus berkurang, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian, dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup Luksemburg tinggi, yaitu 76 tahun untuk laki-laki dan 82 tahun untuk perempuan. Hal ini didasarkan pada fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan di negara Luksemburg diantaranya digunakan untuk perdagangan, transportasi, pertanian dan perkebunan, industri baja, pariwisata, peternakan, jasa keuangan, tempat-tempat bersejarah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di Luxembourg adalah multibahasa dan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari prasekolah dan sekolah dasar, serta wajib sejak usia 4 tahun. Pendidikan menengah berlangsung 6-7 tahun. Pendidikan tinggi di Luxembourg didominasi oleh Universitas Luxembourg. Ini menjadi satu-satunya universitas yang lengkap di Luxembourg, didirikan pada tahun 2003. Sebagian besar sekolah dijalankan oleh negara dan gratis. Menghadiri sekolah adalah wajib dari usia 4 hingga 16 tahun. Selanjutnya yaitu tingkat kesehatan. Negara Luxembourg memiliki pengeluaran per kapita terbesar keempat di dunia untuk layanan kesehatan. Dengan demikian, tak heran kalau negara ini memiliki tingkat kesadaran kesehatan yang tinggi. Sebagian besar pelayanan kesehatan di Luxembourg berkualitas tinggi dan gratis untuk seluruh warganya, serta biaya pengobatan dijamin oleh pemerintah dan asuransi swasta. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, Luxembourg memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai. Tapi, kendati rata-rata penduduk di sini relatif kuat dan jarang sakit, Luxembourg memiliki masalah lain yang tak kalah serius, yaitu obesitas dan konsumsi alkohol yang tinggi. Kemudian, ada kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi di Luxembourg diantaranya yaitu pertambangan asteroid, transportasi yang canggih, penggunaan mesin untuk pertanian, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan, negara Luxembourg memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, pertumbuhan penduduk rendah, kesempatan kerja beragam, angka harapan hidup lebih dari 60 tahun atau 60 tahun ke atas, pemanfaatan lahan di sektor industri, jasa dan perdagangan, tingkat pendidikan tinggi, tingkat kesehatan tinggi, serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang cepat. Dari kedelapan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa Luxembourg merupakan negara maju. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.